Piala Dunia kali ini rasanya lebih sepi lagi. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Starting Eleven telah menyusun beberapa alasan kenapa Piala Dunia 2026 sepi, senyap, dan gegap gempitanya kalah dari drama rumah tangga Sarwenda. Ini apa cerita nih guys ya? Pertama dan yang paling utama soal pemilihan tuan rumah. Pemilihan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama memang tak seperti pemilihan Qatar sebagai tuan rumah di edisi 2022. Dulu, ada banyak intrik di balik pemilihan negara Teluk itu sebagai tuan rumah. Ada jaringan suap sistemik dan lobi-lobi terselubung. Sekarang tidak ditemukan hal semacam itu sebab FIFA di era Gianni Infantino telah mereformasi aturan pemilihan tuan rumah. Pada edisi 2022, Qatar terpilih sebagai tuan rumah di tahun 2010. Waktu itu sistemnya masih dipilih oleh 22 anggota komite eksekutif lewat pemberian. Apa yang bikin ini ya? Aku tidak tahu kenapa, tapi Piala Dunia kali ini tidaklah se-hype yang sebelum-sebelumnya ya guys ya. Tidak tahu ya, sampai ke hari ini aura Piala Dunia itu tidak terasa guys. Suara secara tertutup. Situasi ini memicu lahirnya suap menyuap. Terbuktikan pada akhirnya menurut sejumlah laporan 17 anggota tersebut dilarang atau didakwa atas kasus korupsi. Nah, Gianni Infantino yang terpilih pada 2016 lagaknya mau mengubah sistem yang jadi sarang tikus itu menjadi lebih fair. Bukan lagi anggota komite eksekutif yang memilih tuan rumah, tapi 203 negara anggota FIFA. Amerika Serikat mengajak Kanada dan Meksiko untuk bidding tuan rumah. Mereka menantang Maroko yang mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal. Namun pada Kongres FIFA ke-68 di Moskow 2018 lalu, Maroko hanya mendapatkan 65 suara, sedangkan koalisi Amerika mendapatkan 134 suara. Sistem ini terlihat sangat. Kita tahu ya, ini Amerika ini soal bagi makan suap itu memang biasa, dan saya akui ini sebenarnya gara-gara Amerika juga guys. Kenapa Piala Dunia ini tidaklah sehebat sebelumnya ya, tidak semeriah sebelumnya lah. Demokratis dan fair, suap menyuap tidak lagi ada atau memang belum terkuak saja. Apapun itu, sejauh ini yang masih kena OTT pejabat di Indonesia termasuk Bupati Pekalongan dan bukan pejabat FIFA. Sistem yang dipakai memang terlihat demokratis karena melalui pemungutan suara secara luas oleh anggota FIFA. Tapi sebagai sistem demokrasi, ia punya cacat. Proses pemilihan bisa dirusak oleh pemimpin otoriter, bukan lewat kecurangan tapi pengaruh. Dan itu dilakukan oleh Donald Trump. Mengutip laporan Deutsche Welle, Trump yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat tanpa tedeng aling-aling mengancam akan menarik dukungan ekonomi dan politik pada negara yang tidak memberikan suara pada koalisi Amerika di pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2026 pada 2018 lalu. Ancaman Trump itu membuahkan hasil. Banyak negara memilih koalisi Amerika untuk tuan rumah Piala Dunia 2026 ketimbang Maroko. Dan kamu tahu, mengutip laporan Goal, Indonesia termasuk di dalamnya. Emang bestie sekali. Indonesia termasuk ya dalam koalisi Amerika yang dikatakan bestie sekali. Kita ini sama Paman Sam ya. Menurut Joko Driono yang saat itu masih menjabat di PSSI, keputusan memilih koalisi Amerika telah melewati pertimbangan matang. Dari segi pendapatan, koalisi Amerika juga menjamin pendapatan yang akan memecahkan rekor buat FIFA. Angkanya sampai 14 miliar US dollar. Menurut laporan Sports Pro, memang besar, tapi uang sebanyak itu hanya cukup membiayai 6 bulan program MBK. Selain faktor tadi, pemilihan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah Piala Dunia 2020
Tapi ada juga ya, kita tahu Amerika ini tidak mau dikunjungi ataupun memilih siapapun yang berhak masuk ke negaranya. Tapi kenapa mengajukan untuk jadi tuan rumah? Ini aneh ya. Juga disinyalir karena faktor koneksi. Sebab faktanya para pejabat di US Soccer atau Federasi Sepak Bola Amerika telah banyak membantu Infantino terpilih sebagai presiden FIFA. Dengan begitu, hubungan Infantino dan US Soccer cukup dalam. Para kritikus mengatakan hubungan erat Infantino dengan US Soccer serta Donald Trump memang tidak berpengaruh langsung, tapi menguatkan daya tawar koalisi Amerika sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Sedihnya saat mendekati Piala Dunia, tuan rumah bermasalah. Tidak hanya soal geopolitik dan menjadi biang keladi peperangan di Timur Tengah, yang itu diabaikan FIFA, tapi juga karena Amerika negara yang ribet. Sebagai sebuah negara, sebetulnya sah-sah saja menerapkan sistem keamanan yang ketat. Apalagi ini Amerika, bukan Indonesia. Namun, kenapa ya negara yang ada konfliknya juga dijadikan tuan rumah ya? Nama juga kuasa soal uang, jadi tidak boleh buat apa lah guys. Piala Dunia adalah kondisi tertentu dan mereka sendiri yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. Jadi harusnya nggak perlu dibikin ribet. Jika dipersulit, Piala Dunia akan terancam sepi penonton dan itulah yang mungkin bakal terjadi. Kenapa? Karena beberapa negara dilarang masuk ke Amerika Serikat. Tidak cuma pejabat tapi juga tukang sol sepatu. Untuk bisa masuk ke Amerika butuh visa masuk. Masalahnya banyak yang visanya ditolak. 150 penggemar timnas Ghana misalnya, mereka tak bisa masuk karena visanya ditolak. Angka penolakan visa juga kian besar belakangan ini. Sudah ada ribuan orang yang visanya ditolak dan lucunya tidak cuma penggemar tapi tim. Apa yang dialami timnas Iran? Aneh ya guys ya, kita tidak tahu planning mereka apa, kenapa mau menjadi tuan rumah kalau banyak pihak-pihak yang tidak diizinkan masuk, sedangkan ini adalah Piala Dunia ya, Piala Dunia yang membabitkan seluruh negara. Ini emosi ya. Contohnya, hingga keberangkatan mereka ke Piala Dunia, beberapa anggota rombongan tim belum mendapatkan visa masuk ke Amerika, padahal mereka bertanding di Amerika. Akibatnya tim Meli memilih untuk latihan dan nginep di Meksiko. Ironisnya, keluar masuk timnas Iran juga dibatasi. Mereka diharuskan datang dan pergi dari Amerika Serikat di hari yang sama, hal yang bikin Iran akan melanggar aturan FIFA. Sebab dengan demikian tadi, timnas Iran kemungkinan tidak menggelar konferensi pers yang biasanya akan digelar H-1 laga. Bukan cuma timnas Iran, kemarin juga ada wasit asal Somalia Omar Artan yang visanya ditolak. Ia yang sejatinya akan jadi wasit Somalia pertama di Piala Dunia harus dipulangkan. Ada lagi yang visanya sudah Ini kasihan sekali ya guys ya. Aduh, saya akui ya, ini banyak pencinta bola sepak Piala Dunia tahun ini lebih banyak tidur ya daripada bergadang. Dan saya wajar kalau namanya Piala Dunia sepi, ada masalah di Amerika dan juga tidaklah segairah yang sebelumnya ya. diterima, tapi mendekati Piala Dunia malah tidak diizinkan masuk. Hal itu dirasakan penggemar Skotlandia, sebagaimana dikutip The Guardian dari laporan BBC. Kalau biaya visa masuk ke Amerika setara dengan kacang rebus sih tak masalah. Tapi kan visa masuk ke sana mahal, sekitar 205 US dollar. Harga visa itu setara dengan rata-rata upah di negara berkembang. Orang yang gajinya UMR Ngawi jelas masih perlu ngutang buat bikin visa ini. Sialnya, FIFA seakan tak peduli. FIFA memang sudah menyediakan sistem penjadwalan prioritas untuk mempercepat visa bagi pemegang tiket dan tim yang sudah terkonfirmasi. Tapi sistem ini tak jalan dan masih banyak yang dideportasi. Sudahlah visanya mahal dan bisa ditolak, tiket juga mahal. FIFA menerapkan harga tiket yang dinamis alias sesuai permintaan pasar. Ini justru bikin harga naik signifikan. Harga tiket awal dijanjikan 21 dolar, tapi kemudian naik menjadi 60 hingga ribuan dolar.
Khusus pertandingan fase grup sendiri, harganya Rp940.000 hingga